20% orang di muka bumi ini menerima, acceptable, menerima. Tapi yang 80% masih a priori. Ada yang gatal-gatal, ada yang mual-mual. Itu memang mau presentasi di sini, di Jawa, dimanapun kondisinya akan sama. Jadi kita perlu sadar dulu, begitu presentasi ditolak, oh ini yang dibilang Pak Tri Pak Des. 80-20%. Tapi bagi saya, yang 80% inilah peluang saya. Nah, nanti buka buku bab 13 bagaimana merubah kekalahan menjadi kemenangan. Yes. Bukunya Berpikir dan Menjadi Besar. Saya dulu baca buku itu, wah, berarti gampang hidup ini. Bagaimana kalah itu bisa jadi menang. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Di MLM itu cuma 3 golongan juga. Di MLM apapun MLM-nya, mau MW dari Amerika, Yens dari Cina, Keling dari Malaysia, apapun MLM, mau MSS, AFC, MCI, banyak banget kan? Banyak. Ada 147 yang tercatat di AP2RI. Ini asosiasinya. Kalau sudah masuk AP2RI seperti MBI, berarti tidak ada praktek money game di dalamnya. Pasti dia legal, terhindar dari money game, pasti ada produk, tidak merugikan siapa-siapa. Oke? Di MLM cuma 3 golongan. Yang pertama user. Yang pertama. Yang kedua seller. Yang ketiga networker. Apa itu user? User itu dia join hanya untuk pakai produk, pemakai saja. Jadi kalau pemakai ada acara begini, nggak usah diundang, nanti ribut. Cuma begitu acaranya. Karena memang dia niatnya pakai produk, mau sehat. Apa untungnya sebagai user di MJI? Karena beda ini Pak, kalau kita nggak paham. User di bisnis lain dia harus mengeluarkan uang berkali-kali, habis beli lagi, habis beli lagi, habis beli lagi, belum tentu dia sehat. Banyak kejadian begitu. Banyak. Saya udah pakai produknya itu hampir 30 juta, udah ada apa-apa. Betul. Ada kan? Ada. Nah, keuntungannya di MJI nggak begitu, belinya satu kali Pak. Sebagai user dia sudah untung pakai sampai dia mati. Itu yang nggak ada di bisnis lain. Kalau rusak teknologinya Pak, ada 1,7 miliar sebagai user. Terus kalau dia beli lagi, dia dapat untung. Terus yang kedua namanya seller. Yang juga jualan, tetap MJI mengakomodir mereka dengan bonus yang berkali-kali dan besar. Sebagai seller, untungnya apa tadi kalau closing 800.000 plus kemungkinan terjadi satu kiri satu kanan. Sebenarnya itu bonus level pertama itu jebakan paling manis di mega plan. Banyak orang terlena dengan level 1 sehingga dia nggak punya kedalaman sampai 25 level ke dalam, terjebak di level 1 cetak. Saya lihat grupnya 1000 titik. Begitu saya undang, mana yang 1000 titik itu? Itu nama saya semua Pak. Pantas pertemuannya sepi. Kita perlu marah? Nggak perlu. Dia memang memilih menjadi Seller. Penjual. Kalau ada acara-acara seperti ini tidak perlu diundang kecuali dia mengundang dirinya sendiri. Pak, saya mau ikut kembali, nggak boleh. Sampai di sini
Bisa dipahami? Jadi kalau ada grup baru mata yang memutuskan hanya sebagai user, tidak usah diundang-undang ke acara ini. Cukup kita promosi produk. Pak, produk baru ada loh, nanoring. Apa? Begitu juga kalau seller, tunjukkan cara terbaik dia posting supaya dia untung sebesar-besar. Terus pilihan ketiga, networker. Apa untungnya jadi networker? Di MBA Club. Ya apa untungnya? Masa saya tanya Bu Sabah, MS Sabah, username-nya apa? Ya, apa untungnya jadi networker di MBA Club? 671 miliar. Kalau kita bangun 25, ini kalau kita bangun 25 level ke dalam ini, kita dihadiahi 671 miliar. Itu baru bonus di TikTok, belum bonus di bonus matching down, matching down. Baru satu bonus. Menarik? Menarik. Nah, sekarang saya tanya, Bapak Ibu memutuskan jadi user, seller atau networker? Bu Sri Fitri pilih apa? Networker. Serius? Serius? Ya. Siapapun yang memutuskan memilih networker pasti langsung ketemu dua masalah ini. Saya ulang lagi, saya sering di kota manapun saya akan ulang terus ini, supaya Bapak Ibu nggak kaget waktu mulai membangun 25 level ke dalam. Tugas networker itu kalau di MJ apa? Membangun level. Membangun manusia bukan urusan gua. Membangun manusia bukan urusan kita sebagai distributor. Ini dulu dipahami. Kalau kita ambil peran itu, akhirnya konflik. Dengan teman ribut, dengan upline ribut, dengan downline ribut. Kenapa? Karena peran itu kita ambil. Urusan memperbaiki manusia itu sekolahnya, buku yang dia baca, orang tuanya, guru agamanya, bukan urusan kita. Oke, sampai di sini harus 25 level. Pak, kayaknya berat. Ya kalau begitu jangan pilih jadi network, pilih jadi. Dapat uang nggak di MBA kalau jadi seller? Dapat. Dapat. Besar nggak? Besar. Berapa orang grup saya yang cuma sebagai seller itu bisa beli rumah tiap tahun, cuma sebagai penjual. Nggak pernah saya undang ke pertemuan, udah sana, jualan aja kok. Karena dia pernah tagih ke saya 2 kali kegiatan begini, dia nggak jualan, dia tagih ke saya, Pak, biasa saya dapat 2 juta satu hari kalau jualan, karena Bapak undang ke acara begini, saya nggak jualan. Sini 2 juta kali 2. Ya, jadi saya nggak undang. Yang saya undang itu hanya para networker. Nah, waktu kita memutuskan jadi networker, langsung punya masalah. Yang satu masalah duplikasi. Yang kedua masalah manusia. Disinilah sumber konflik utama. Di MLM tidak ada masalah lain kecuali 2 ini. Dan kalau kita bisa mengatasinya, maka bisnis ini menyenangkan. Apapun MLM-nya, saya nggak mau ketemu 2 masalah itu di MD. Saya pindah kemana? Ke AFC. Sama ketemu lagi di sana. Ketika Bapak Ibu memilih menjadi orang
mau pindah 1000 kali di perusahaan manapun tetap akan ketemu dua masalah ini kalau kita pilih sebagai. Kalau nggak mau ada masalah ya jadi seller atau user, selesai. Masih mau jadi networker ini? Serius pada. Catat, catat. Ada dua masalah ini. Nggak apa ya? Dua aja Pak. Kita sudah punya solusinya dua-duanya. Kalau masalah manusia itu kalau di bisnis jaringan dia nggak sederhana Bu. Manusia kalau sudah masuk ke MLM dia jadi complicated, rumit, sulit, Ruwet. buat RWD. Kolor. Kalau sudah jalan iya. Pak, saya ekstrovert, terus mau apa? Saya introvert, terus mau apa? Saya ini kan sanguin, Pak. Nah terus kenapa dengan sanguin? Saya ini melankolis, Pak. Saya ini flekmatis. Saya ini kolerik. Urusan perut ini tidak ada yang golongan ini. Sama mau flekmatis, mau melankolis, urusan perut kita sama. Gak ada hubungan dengan itu. Oh saya seorang ini Pak introvert, mau kau introvert urusan perut kau harus cari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pokoknya kalau sudah berhubungan dengan manusia sudah complicated. Nah bisa nggak diatasi? Kita beruntung sudah punya wadahnya. Nah untuk mengatasi manusia ini jangan kita ribut terus. Jangan kita yang ngatasi downline kita. Misalnya dia bad attitude, jangan kita yang kau ini malas ya besok ribut. Biarkan yang negur kamu itu malas bukan kita. Tapi namanya support system. Support sistem pendukung. Bisnis Bapak Ibu akan besar kalau pakai sistem pendukung. Kali gua lebarnya 3 meter pakai pacul, bisa nggak? Bisa, tapi berdarah-darah. Lebih enak pakai ekskavator. Ya kan? Sama bisnis MLM bisa nggak? Eman dia kasih nasihat terus bisa besoknya ada yang gara-gara tersinggung dengan kata-kata. Nah terus apa yang menegur mereka itu? Biarkan support system. Nah, di support system ini ada namanya MGI Club. Nah, support system itu untuk mengatasi masalah manusia. Jadi semakin banyak grupnya ibu bapak tidak pernah diajak ke support system, grupnya ibu masalah terus, yang muncul masalah terus. Nah, jadi kalau ada acara-acara begini, apalagi kalau HTS, nah HTS sudah lengkap nih. Ada HTS, ada HTS Plus. Kalau HTS, yang penting dia sudah mitra. Di situ belajar apa? Di situ belajar apa? Di situ belajar basic skill. Di support system ini kita belajar basic skill. Mulai bikin daftar nama, mengundang presentasi, follow up, ya kan? Terus mindsetnya rajin dan rutin merekrut, rajin membina tim, konsisten, serius berbisnis, miliki mitra yang tepat, pengetahuan tentang produk, beri penghargaan. Itu bahasa-bahasa yang ada di HTS kan? Semua sudah ikut HTS? Sudah. Belum? Ada yang belum? Nah, bikin di Sabang. Mumpung di sana belum, ibu juga belum ikut, bikin. Dah?
Kelas kedua public speaking sudah ikut? Belum ada yang ikut. Tapi public speaking sudah. Baru Itu pertama. juga basic skill. Mau 3 kali, mau 4 kali, mau 10 kali. Public speaking itu basic skill karena kodratnya bisnis MLM itu harus bisa presentasi. Nah, supaya bisa presentasi kita harus belajar basicnya. Bagaimana cara presentasi, bagaimana cara berdiri, bagaimana cara menggunakan spidol, alat bantu, gestur, macam-macam. Itu basic skill. Terus ketika kita sudah mensponsori satu kiri satu kanan dan punya 3 level ke dalam, otomatis Bapak Ibu harus menjadi seorang leader. Benar kan? Nah, kalau kita nggak punya basic skill tentang leadership, game over. Bisnis kita nggak tembus sampai 25. Baru level 3, level 7 sudah bubar. Mana grup kemarin? Maraju dia Pak. Kamu dia Maraju. Nggak tahu juga. Benar kan? Ada yang mengalami, ketawa berarti iya. Nah, itu semua problem yang ada di bisnis jaringan. Sering MC bilang, kosongkan gelas. Ada nggak sering kan? Tinggi hati, arogan, lack of knowledge. Dia mau membangun level 25 level, tapi nggak punya pengetahuan. Nggak punya pengetahuannya, tapi nggak mau belajar juga. Mau sampai di mana? Yang penting semangat, plan. Semangat Mbak. Bisnis ini tidak cukup hanya dengan semangat, nggak bisa. Yang penting kan sabar, jujur dan amanah, nggak cukup. Begitu banyak orang sabar, jujur dan amanah disengkang, sukses nggak dia? Belum. Tidak. Bisnis itu perlu yang lain. Terus apa lagi? Macam-macam. Pokoknya kalau intinya, kalau sudah hubungannya dengan manusia pasti komit. Tapi beruntung kita sudah ada support system. Serahkan aja ke support system. Semakin besar grup kita, semakin kita perlu support system. Nah, terus sekarang karena kita sudah memutuskan menjadi seorang networker, tinggal masalah yang pertama tentang duplikasi. Kenapa harus duplikasi? Sehebat-hebatnya Bapak Ibu, kalau Pak di markasnya Pak Adat tuh ada tulisan begini. Di sini E, ya di sini self employee, di sini ya terus di sini I. Yang sudah ke markas pasti lihat ini, sudah kan? Ini namanya keluarga kiri. Semua orang yang di sini dia harus ahli, expert, harus hebat. Makanya saya nggak mau di situ. Kenapa? Harus ahli, harus. Misalnya sebelah sini kan artis, sebelah sini kan dia harus jago nyanyi. Terus apa lagi? Manggung. Jago artis, jago acting, kalau pengacara harus jago kayak Hotman Paris. Kalau enggak kita tanggung. Ya, harus ahli. Semua harus ahli. Tapi kalau di sisi sini keahlian nggak diperlukan. Tapi apa yang diperlukan kalau di BO ini? Yang diperlukan adalah jejaring. Moko hebat, tidak punya jaringan, dia hukum Metcalfe nggak bekerja. Jago presentasi berapa kalian? 1 Pak, ya nggak bisa. Mending nggak tahu presentasi, tapi tahu caranya membangun jaringan.
Kalau bahasa santrinya, jaringan itu silaturahmi. Ya, jaringan network. Dia nggak bisa ngomong, tapi jago silaturahmi, jadi. Nah ini, oke. Ini masalah duplikasi yang kita fokuskan ya. Sekarang kita fokus ke duplikasi. Masalah pertama ada MD Club Academy.